Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmatullah Sana Ramadhani. Saya dari kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 1 Rengas Dengklok. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata pelajaran biologi tentang reproduksi manusia. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelahan spermatogenesis dan proses pembelahan oogenesis serta proses menstruasi pada wanita. Ini dia penjelasan. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan menjelaskan tentang dua jenis proses pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Bila ada sel tubuh kita yang rusak, maka akan terjadi proses pergantian dengan sel baru melalui proses pembelahan mitosis. Sedangkan sel kelamin atau gamet sebagai agen utama dalam proses reproduksi manusia menggunakan proses pembelahan meiosis. Nah, jadi apa itu spermatogenesis dan oogenesis? Spermatogenesis ialah proses pembentukan sperma yang terjadi pada tubuh pria, sedangkan pada oogenesis ialah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada wanita. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses spermatogenesis. Tadi sudah dijelaskan sedikit tentang pengertian dari spermatogenesis dan di sini saya akan menjelaskan secara lebih rinci. Jadi, spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pemasakan spermatozoa. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus, peralihan dari bakal sel kelamin yang aktif membelah ke sperma yang masak, serta menyangkut berbagai macam perubahan struktur yang berlangsung secara berurutan. Spermatogenesis berlangsung pada tubulus seminiferus dan diatur oleh hormon gonadotropin dan testosteron. Spermatogenesis terjadi di testis. Di dalam testis terdapat tubulus seminiferus. Dinding tubulus seminiferus terdiri dari jaringan epitel dan jaringan ikat. Pada jaringan epitelium terdapat sel-sel spermatogonia dan sel Sertoli yang berfungsi memberi nutrisi pada spermatozoa. Selain itu, pada tubulus seminiferus terdapat pula sel Leydig yang mengekspresikan hormon testosteron yang berperan pada proses spermatogenesis. Spermatogenesis mencakup pematangan sel epitel germinal melalui proses pembelahan dan diferensiasi sel yang bertujuan untuk membentuk sperma fungsional. Pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan di epididymis. Di dinding tubulus seminiferus tersusun dari jaringan ikat dan jaringan epitelium germinal, jaringan epitelium benih, yang berfungsi pada saat spermatogenesis. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari penjelasan skema tahapan spermatogenesis. Pertama, pada dinding tubulus seminiferus telah ada calon sperma atau spermatogonium atau spermatogonia yang berjumlah ribuan. Yang kedua, setiap spermatogonia melakukan pembelahan mitosis kemudian mengakhiri sel somitisnya membentuk spermatosit primer yang siap meiosis. Ketiga, yaitu spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk dua spermatosit sekunder. Kemudian tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan dua spermatid yang bersifat haploid. Yang keempat, yaitu spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid yang semua fungsional, yang berbeda dengan oogenesis yang hanya satu yang fungsional. Terakhir, yaitu sperma yang matang akan menuju epididymis, kemudian ke vas deferens, vesicula seminalis, uretra, dan berakhir di ejakulasi. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai proses spermatogenesis. Dilanjut, saya akan menjelaskan tentang oogenesis. Tadi kan saya di awal sudah menjelaskan sedikit tentang oogenesis. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara lebih rinci tentang proses oogenesis. Jadi, oogenesis ialah proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi pada tubuh wanita.
yang tujuan utamanya dari oogenesis ialah membentuk ovum dalam proses pembuahan atau reproduksi. Proses yang berlangsung di organ reproduksi wanita, yakni ovarium, dengan fungsi utama menghasilkan sel telur atau ovum. Pada prosesnya menghasilkan satu ovum fungsional. Nah, oogenesis ini terjadi pada spesies dengan reproduksi seksual dan keseluruhan tahap belum matang sel telur. Untuk matang sel telur melewati 5 tahap pada mamalia, yaitu oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootid, dan ovum. Umumnya spesies yang mengalami reproduksi seksual sel telur mengandung setengah materi genetik dari individu dewasa. Reproduksi yang terjadi di saat sel telur dibuahi oleh gamet jantan atau sperma berisi setengah bahan genetik dari individu yang matang, sehingga embrio yang dibentuk oleh fertilisasi bersifat set lengkap, materi genetik setengah sel telur dan setengah dari sel sperma. Nah, ini dia proses oogenesis, bisa dilihat pada gambar. Jadi, oogenesis terjadi di dalam ovarium. Ovarium mengandung banyak sel induk telur, yaitu oogonium, yang bersifat diploid. Oogonium tersebut akan membelah secara mitosis menjadi oosit primer. Oosit primer akan membelah secara meiosis menjadi satu oosit sekunder dan satu badan polar primer. Kemudian oosit sekunder membelah secara meiosis menjadi satu ootid, dan satu badan polar sekunder ootid akan mengalami pematangan menjadi sel telur atau ovum. Sedangkan badan polar sekunder akan luruh degenerasi. Sel telur yang telah matang akan dilepaskan oleh ovarium. Pelepasan sel telur oleh ovarium disebut ovulasi. Untuk lebih jelasnya silakan lihat pada gambar. Di dalam ovarium terdapat banyak folikel yang merupakan pelindung dan pemberi nutrisi pada sel telur yang sedang dibentuk. Pada proses ovulasi, folikel akan mengeluarkan sel telur. Folikel yang telah mengeluarkan sel telurnya disebut corpus luteum. Corpus luteum menyekresikan hormon estrogen dan progesteron. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses menstruasi. Proses menstruasi adalah luruhnya dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan. Jika tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma, wanita akan mengalami proses menstruasi setiap bulannya. Namun tiap wanita memiliki siklus yang berbeda-beda. Lantas bagaimana prosesnya? Nah, jadi prosesnya itu dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Terjadi jika tidak ada pembuahan sel telur oleh sel sperma. Pada fase menstruasi ini, lapisan dinding rahim, endometerium, yang mengandung pembuluh darah, sel-sel dinding rahim dan lendir akan luruh dan keluar melalui vagina. Fase ini dimulai sejak pertama siklus menstruasi dan dimulai bisa berlangsung selama 4-6 hari. Pada fase ini, wanita biasanya akan merasakan nyeri perut di bagian bawah dan punggung karena rahim berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometerium. Nah, dan fase yang kedua yaitu fase folikular. Fase ini berlangsung sejak hari pertama menstruasi hingga memasuki fase ovulasi. Pada fase ini, ovarium atau indung telur akan memproduksi folikel yang berisi sel telur. Seiring dengan pertumbuhan folikel ovarium, dinding endometerium juga akan menebal untuk menyambut sel telur yang diharapkan sudah dibuahi sperma. Fase folikular biasanya terjadi pada hari ke-10 dari 28 hari dalam sebuah siklus menstruasi. Durasi waktu yang dihabiskan pada fase ini menentukan berapa lama siklus menstruasi seorang wanita berlangsung. Lanjut ke fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Nah, pada fase ovulasi ini, folikel yang diproduksi ovarium akan melepaskan sel telur untuk dibuahi. Sel telur yang telah matang akan bergerak melalui tuba falopi dan menuju ke rahim. Sel telur ini hanya akan bertahan selama 24 jam. Jika tidak dibuahi sel sperma,
sel telur akan mati. Sebaliknya, jika sel telur dibuahi sel sperma, akan terjadi kehamilan. Fase ovulasi menandai masa subur wanita. Ovulasi biasanya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya dimulai. Fase yang terakhir yaitu fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk corpus luteum. Di fase ini, corpus luteum akan memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Fase ini juga dikenal sebagai fase pramenstruasi, yang umumnya ditandai dengan sejumlah gejala seperti payudara membesar, munculnya jerawat, badan terasa lemas, menjadi mudah marah, atau emosional. Proses menstruasi ini terus berputar dan berakhir ketika seorang wanita sudah memasuki masa menopause. Biasanya menopause terjadi saat wanita berusia 40 tahun ke atas. Nah, proses menstruasi wanita juga dipengaruhi oleh beberapa hormon. Yang pertama hormon estrogen, yang kedua hormon progesteron, yang ketiga adalah hormon gonadotropin, releasing hormone atau GnRH, yang keempat PSH atau polycycle stimulating hormone, dan yang kelima yaitu luteinizing hormone atau LH. Nah, itu dia tadi beberapa proses dari spermatogenesis, oogenesis, dan proses terjadinya menstruasi. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.